Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat digital dimanapun kalian masih hidup, semoga kalian masih hidup ya. Oke, kita ketemu lagi di channel Digital Blessing. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan sedikit berbagi tentang bagaimana cara screenshot di laptop atau komputer ya. Oke, di sini kita screenshotnya pakai laptop ya. Beda dengan di perangkat Android atau iOS kalian ya. Biasanya kalau di situ cukup 3 jari atau menggunakan tombol kombinasi dengan on off atau apalah itu, intinya mudah lah kalau untuk di HP ya kan. Oke, beda halnya dengan di laptop. Oke, di sini saya akan memberikan tutorialnya, ada 6 ya caranya. Untuk sebelum itu kita masuk ke langkah-langkahnya, teman-teman perlu perhatikan di keyboard perangkat kalian ya, di laptop maupun di komputer kalian. Di situ teman-teman cari yang bacaannya di tombol itu print screen ya. Itu biasanya kalau di laptop itu diletakkan di F11 ya. Mungkin di beberapa perangkat berbeda, cuman umumnya ditaruh di F11 seperti itu. Ya, ada di atas sebelah kanan ya, teman-teman silahkan cari. Oke, kita masuk ke langkah yang pertama untuk screenshot ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa menggunakan tombol print screen ya, hanya tombol print screen saja. Ya, caranya teman-teman tinggal tekan saja, lalu teman-teman pastekan di mana teman-teman pengen pastekan. Contohnya saya pengen pastekan di sini di Paint 3D ya. Cuman untuk perangkat saya ternyata untuk hanya menggunakan F11 atau print screen itu tidak berhasil. Oke, untuk yang pertama tadi hanya menggunakan print screen, tombol print screen, dan itu tidak berhasil. Nah, itu seperti itu ya. Oke, lanjut teman-temannya. Oke, tadi ada kesalahan sedikit sistem ya, jadi error sedikit. Oke, kita lanjut. Untuk tadi untuk tombol yang F11 ternyata di perangkat saya nggak bisa, tapi nggak ada salahnya coba di perangkat teman-teman kali aja bisa ya. Oke, untuk cara yang kedua yaitu menggunakan tombol Windows dan print screen, kombinasi di antara dua tombol ini ya. Itu fungsinya adalah teman-teman kalau misalnya di browser teman-teman, saya sini menggunakan Google Chrome ya. Di sini kalau teman-teman ini khusus screenshot yang misalnya apa namanya dari internet teman-teman ya. Cuman saya sudah menggunakannya, ternyata opsi yang kedua ini juga tidak berhasil di perangkat saya. Tapi teman-teman coba dulu di perangkat teman-teman, kali aja bisa. Oke, itu untuk cara yang kedua. Kita masuk ke cara yang ketiga. Cara yang ketiga yaitu menggunakan kombinasi tombol ALT plus print screen. Nah, untuk langkah yang kedua ini kita coba dulu. ALT terus itu print screen. Saya sudah menekannya, namun di sini tidak ada tanda-tanda. Oke, tadi untuk yang cara yang ketiga dulu, kita kembali ke cara yang ketiga teman-teman. Tadi itu yang di langkah yang ketiga itu seharusnya bisa ya teman-teman. Kita coba lagi, yaitu kombinasi dengan tombol ALT plus print screen. Oke, tunggu dulu sebentar teman-teman. Karena tadi fungsinya untuk di ALT plus screen ini, misalnya teman-teman buka dua jendela misalnya, itu nanti apa tadi saya kan tadi membuka Google Chrome terus dengan Paint 3D misalnya, nanti yang Google Chrome-nya ini kan Google Chrome-nya, teman-teman perhatikan di sini Google Chrome ini kan tampilan apa namanya maksimis ya, maksimas apa nih, tampilan maksimalnya ya, layar penuh maksudnya. Terus kalau yang Paint 3D ini kan tampilan kecilnya seperti ini. Nanti kalau misalnya di screenshot, maka dia akan fokus di tampilan yang layar penuhnya saja. Kita coba ya. ALT print screen. Oke, kita langsung ke Microsoft Word. Terus kita pastekan. Oke, begitu teman-teman ya. Berhasil jadi seperti itu. Jadi itu padahal di tadi di Google Chrome itu kita buka dua jendela, tapi yang satunya kita perkecil atau minimis size gitulah, seperti itulah.
malum aja bahasa Inggris saya terlalu ke Belanda-Belandaan gitu, jadi agak sedikit gagap. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi itu fungsinya kalau teman-teman membuka dua jendela, maka dia akan fokus ke jendela yang layarnya penuh saja, seperti itu. Terus kita ke langkah yang keempat atau cara yang keempat, itu menggunakan tombol VN P-Screen. Nah, ini umum ya teman-teman, ini menangkap keseluruhan. Contoh di sini kita buka lagi yang ini. Nah, seperti ini teman-teman tinggal tekan tombol VN P-Screen, maka kedua-duanya akan terscreenshot. Ya, kita ke sini. Yang pertama kita enter. Nah, seperti itu teman-temannya, berbeda dari yang pertama tadi. Kalau tadi yang pertama kita buka dua jendela tapi ya fokusnya hanya di layar yang penuh saja, tapi kalau yang kedua dia akan men-screenshot keseluruhan aktivitas yang ada di laptop teman-teman, seperti itu. Terus langkah yang kelima teman-teman, untuk yang kelima ini kita harus menggunakan perantara aplikasi ya. Kalau ini pasti 99,999% berhasil. Kenapa? Karena umumnya aplikasi ini ada di laptop teman-teman. Teman-teman tinggal search saja di situ. Tulisannya itu sniping tool ya. Sniping. Nah, ini dia. Aplikasi ini biasanya aplikasi bawaan, karena seingat saya tidak pernah menginstalnya ya. Saya nggak pernah install, tapi ketika saya cari ternyata ada. Kita langsung open aja. Nah, kalau untuk ini teman-teman mudah ya, tinggal di sini teman-teman bisa atur mau bagian mana aja yang mau di screenshot ya. Nah, ini misalnya saya cuma mau screenshot di bagian sininya saja. Nah, seperti itu teman-teman, sudah ada hasilnya. Jadi di sini teman-teman lebih bebas men-screenshot. Terus teman-teman sebelum pastekan di tempat lain atau objek di objeknya, teman-teman bisa edit terlebih dahulu ya. Seperti itu teman-teman bisa save. Dan juga teman-teman ini ada mode ya, ada mode free from snipe. Ketiga-tiganya itu fungsinya beda-beda, teman-teman silahkan coba seperti itu. Namun untuk aplikasi ini sniping tool sendiri ini biasanya ada di semua perangkat laptop ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan. Coba lagi. Ini misalnya teman-teman hanya pengen di bagian ini. Di sini aja misalnya. Oke, seperti teman-temannya mudah. Jadi dia tidak men-screenshot keseluruhan, tapi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, itu untuk aplikasi. Untuk cara yang kelima, menggunakan perantara aplikasi sniping tool. Terus yang keenam terakhir ya teman-teman, teman-teman bisa menggunakan perantara aplikasi lain, misalnya aplikasi edit foto seperti Photoscape atau CorelDRAW, Photoshop atau lain sebagainya, karena biasanya pada umumnya itu ada alat atau tool untuk screenshot ya. Misalnya kalau di CorelDRAW itu namanya kalau nggak salah pokoknya namanya ini ya teman-teman bisa lihat logonya seperti ini. Itu biasanya itu digunakan untuk screenshot seperti itu. Oke ya teman-teman, itulah 6 cara untuk screenshot di laptop atau komputer teman-teman. Jadi kalau seputar screenshot ini teman-teman ada pertanyaan, silahkan komentar di kolom komentar teman-teman. Oke. Saya catat teman-teman, untuk screenshot ini teman-teman tidak perlu takut salah, karena tidak akan berefek fatal kepada perangkat teman-teman, tidak sampai error atau apa lain sebagainya. Teman-teman tidak perlu takut salah ya, karena tidak mau menimbulkan efek yang begitu berat kepada laptop teman-teman. Teman-teman silahkan coba di 6 cara saya tadi. Oke, semoga bisa membantu teman-teman, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe untuk video berikutnya. Oke, salam digital, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.